Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast. Kenalin, aku Tita. Di sini aku ditemani dua cewek-cewek cantik, masya Allah. Mereka akan membersamai aku dalam podcast kali ini. Mungkin bisa kenalan dulu. Siapa nih yang mau kenalan dulu? Siapa aku? Iya, boleh. Oke, kenalin semuanya. Tita ya terutama. Aku Mia Nurrahmi, biasanya dipanggil Mia atau Rahmi gitu ya. Kalau nama tengah-tengahnya Nur itu sejauh ini belum ada yang manggil sih gitu. Jadi apa ya yang manggil? gak apa-apa sih, cuman gimana ya? Gak apa-apa. Takutnya nggak noleh gitu. Oh Karena nggak pernah ya? Soalnya banyak yang namanya Nur. Oh iya, bener-bener. gitu kan. Jadi ya mendingan panggil Mia aja sih. Iya, Oke, Mbak Mia. Oke. Lanjutnya. Halo, nama aku Sabita Deana, bisa dipanggil Bita aja karena di sini nama aku sama ya kayak jadi bisa dipanggil Bita. Oke, salam kenal Mbak Mia dan Mbak Bita kayak gitu. Kali ini kita akan bahas-bahas singkat, ngobrol-ngobrol santai sih tentang kita nih. Kan kita lagi girls time gitu ya. Oh, iya. Bahas tentang perempuan gitu. Gimana sih perasaan kita jadi perempuan itu? Apa sih yang harusnya kita lakukan gitu? Apa yang harus kita persiapkan nih untuk jadi perempuan? Karena jadi perempuan tuh nggak mudah gitu kan ya. Betul. Sejauh ini tuh apakah ada perasaan atau pengalaman spesifik nih dari kakak-kakak ini tentang selama menjadi perempuan ini kayak gitu? Atau mungkin ada yang merasa, oh aku spesial nih karena aku perempuan, atau bahkan mungkin pengalaman negatif yang buat kita berpikir, wah gini ya ternyata jadi perempuan itu kayak gitu. Dari siapa nih? Mbak Mia boleh nih. Waduh, Boleh. kenalan dari aku. Oh sekarang ganti Yang ya. lebih. Oke. Ini kan kita lagi bahas perempuan ya, lagi bahas kita berarti kan. Betul. Kalau misalkan ditanya dari aku sendiri, menurutku pengalamannya alhamdulillah sejauh ini ya, aku merasa spesial gitu. Betul. Jadi alhamdulillah nggak ada pengalaman buruk yang buat aku tuh merasa benci dengan genderku ini, betul. gitu. Karena kan kebanyakan orang di luar sana mungkin benci dengan gendernya sendiri itu karena ada pengalaman buruk Iya, gitu betul. yang dialami. Dan sejauh ini alhamdulillah pengalamannya ya baik-baik dan aku merasa spesial karena apa? Kalau misalkan diambil dari ini ya, kalau of Islam itu sebenarnya kita nih ditinggikan gitu sama Allah derajatnya gitu kan, sampai ada nama surat itu yang berartikan perempuan loh, Anisa kan. Iya. Jadi itu yang membedakan perempuan dan laki-laki kalau di dalam Islam ya, karena ya tahu sendiri stigma tentang perempuan itu kan seringnya dikaitkan dengan Islam gitu kan. Nah ini yang pertamanya dari POV Islam. Nah terus yang kedua, jadi perempuan itu seru nggak sih? Seru sih. Seru banget Seru sih. loh. Bener-bener Iya kan? seru banget. Aku ngerasa seru dari ya mungkin ini ya, pertama dari emosional kita. Ya walaupun Dramatis kadang- kan. Iya dramatis kan. Tapi spesial justru. Iya. Itu yang Spesial, uniknya betul. gitu. Iya, unik. Betul. Laki-laki ada nggak? Gitu ya. Mungkin ada. Ada Mungkin sih, cuman ada, ya mungkin sedikit ya. gitu. Tapi kan kita general semuanya loh Betul, merasakan betul, itu betul. gitu kan. Jadinya mungkin gini, teman dari emosional, terus kedua dari ini apa tuh namanya, ketertarikan kita kayak misalkan suka skincare, Iya, suka make up. bisa Suka ngobrolin make up. berjam-jam nih Iya, kalau betul. Itu skincare bisa make up. sampai pagi ya Iya kita kan, kalau misalnya dengan ngobrolin itu. segala kecentilan kita tuh itu yang Benar, bikin benar, kita benar. beda dan unik. Jadi ya Iya, betul. menurut aku dua itu sih, kita punya privilege yang banyak dari Allah. Terus kedua jadi perempuan tuh seru. Itu Betul. yang Oke, pertama. oke. Kalau dari Sabita nih, Kalau menurut aku ya, aku ngerasa istimewa sebagai perempuan itu kita kalau berteman aja ya, contohnya kalau aku ngeliat itu kita lebih ngerasa disayang sama teman-teman. Oh iya. Iya, Iya, setuju benar-benar. juga. Iya Kayak kita sih. tuh selalu mendapatkan support penuh gitu, kayak girl support girl gitu. Iya. kayak Ada gengsi. Gak ada gengsi. Bener. Kalau misalnya cowok-cowok kan yang kita temuin ya di lingkungan kita tuh
kayak gengsi gitu kalau misalnya Iya. mau support teman, padahal mereka juga sayang sama teman-temannya pasti. Kayak nggak bisa nangis di depan sesama Iya. temen Iya, cowok, betul. kayak mungkin bisa, cuman jarang banget Mungkin kan. Tapi jarang itu banget. mungkin udah ini sih, udah kayak tekanan sosial. Iya, Mungkin iya. stereotip Iya, jatuhnya. betul benar. betul. Jadi kan orang di luar sana atau bahkan ya lingkup kita sendiri tuh memandang kalau misalkan laki-laki Nangis nangis itu, Ya, pokoknya kita harus kuat gitu iya, ya. itu betul. lemah Betul, gitu iya. kan ya, itu sebagai Padahal tuh bentuk emosi. Emosi sebagai manusia ya, Iya, itu nggak gitu. apa-apa. Betul. Ya udah kalau aku gitu aja sih. Oke, dulu kan gini nih, kalau wanita itu dulu dianggap sebagai kepanjangan dari singkatan wani ditata. Wani Artinya, ditata. artinya itu bisa diatur gitu, bisa ditata, bisa diatur kayak gitu. Karena wanita pada zaman dahulu itu kan dianggap hanya sebagai objek gitu kan ya, kayak Oh, misalnya iya. mereka sangat susah untuk tampil, sangat susah bahkan hak-haknya terpenuhi atau bahkan menyampaikan pendapatnya itu sangat susah gitu. Sedangkan zaman sekarang udah berubah gitu. Tapi orang-orang dengan stigma-stigma seperti itu tuh pasti masih ada kan? Masih. Kalian apa pernah menemukan hal-hal seperti itu atau mungkin pernah terjadi gitu di hidup kalian? Terus kalian merasanya kayak gimana sih gitu? Kalau aku sih ya masih ada ya, Iya. bahkan mungkin masih banyak, cuma nggak sebanyak itu. Karena sekarang kan Iya, zaman udah benar. maju ya. Iya. Kalau Alhamdulillahnya gimana sih? nggak sampai terganggu ya kehidupannya Iya. maksudnya. Ini kan tentang ini ya, wani ditata. Wani ditata. Iya betul. Iya nggak sih, Iya. yang harus diatur, harus diarahkan gitu. Cuman dulu tuh kan kita dijadikan sebagai objek. Yes. Dengan kemajuan zaman peradaban, sekarang kita kan bisa bisa menjadi suatu subjek gitu loh, Iya. ya kan. Nah, sebenarnya tuh memang ada orang-orang yang ya masih beranggapan seperti itu, ya harus diatur. Kita tuh nggak bisa hidup mandiri, maksudnya hidup yang ya di bawah kaki kita sendiri tuh Iya, kita betul. nggak mampu. Padahal ada satu perkataan dari salah satu tokoh politik ya, itu bilang kayak gini, sebenarnya perempuan dan laki-laki itu lebih kuat perempuan gitu, karena perempuan itu bisa menahan pedih. Wah, Dari apa buktinya? Dari Melahirkan. Betul. banyak Kita loh dari kita. sih betul banget sih. pedih itu lebih sakit daripada suatu kesakitan gitu loh. Berkali-kali Iya lipat kan, bahkan. karena kita menahan pedih itu susah Iya, betul loh banget sih, menahannya betul banget. gitu. Iya, kadang kan pandangan orang tentang perempuan itu harusnya ya udah 3 itu pekerjaan perempuan, kasur, dapur, sumur Iya, kayak wah, gitu. itu Padahal kan masih banyak. padahal kita kan sebagai perempuan itu juga harus nih ngejar pendidikan, habis itu fokusnya juga ke minat bakat kita itu kan Iya. harus tetap dikembangin gitu. Nah, sekarang gimana sih mestinya kita bersikap sebagai perempuan di zaman sekarang yang alhamdulillahnya punya privilege-privilege yang terbilang banyak dibanding dahulu gitu, sebelum wanita diangkat derajatnya atau misalnya mungkin masih diremehkan kayak gitu. Apa sih yang kita lakukan gitu sebagai perempuan? Oke, kalau apa yang harus kita lakukan sebagai perempuan ya, ya buat sekarang ini harus ini nggak sih, harus mengerti diri kita sendiri, harus mengerti peran kita tuh apa. Betul Ya nggak sih? Betul. Itu pertama gitu, karena sebenarnya banyaknya problematika tentang perempuan ya, apalagi kalau misalkan menjunjung tentang emansipasi gitu kan. Terkadang dari statementnya mereka, sebenarnya mereka tuh nggak tahu peran mereka sebagai betul wanita itu banget. apa gitu. Iya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan dan kita ketahui adalah peran dan fitrah kita tuh apa gitu. Dan kalau misalkan ngebahas tentang kasur, sumur, dan dapur ya, ur itu, gimana ya? Itu kan sering banget dikaitkan dengan Islam juga. Dan kebetulan dulu aku ada berpikiran seperti itu gitu. Jadi ya udah aku pengen di rumah aja, pengen ya udah nggak pengen keluar fokus ya ibadah gitu, fokus dengan suami. Ya mungkin aku kurang mengeksplor Mm. dunia, kurang mengeksplor ilmu Islam gitu, yang akhirnya
aku hanya berbatas tekstual aja. Iya, betul. Gitu. Karena gini, kita nggak bisa memaknai Al-Quran atau hadis itu sebatas penggalan kalimat gitu kan, nggak bisa. Tapi kita juga harus tahu konteksnya, harus belajar gitu kan. Dan aduh ini panjang banget ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. apa-apa. Nah, ini kalau misalkan diingat lagi, ada salah satu dosenku itu bilang gini, sebenarnya poligami itu kan yang diangkat terus ya. Iya, Kayak, betul banget. Betul. ini Kayak Islam apa sih gitu, Sunnah, maksudnya iya, betul. ngapain sih kok ada poligami segala gitu kan, itu kan sebuah ketidakadilan. Iya, betul. Bayangkan, coba ditarik ke zaman dulu. Orang-orang dulu laki-laki itu nikah tuh bebas sampai berpuluh-puluhan perempuan, Iya. gitu kan. Dan mereka itu tidak melalui proses akad, ya udah langsung aja gitu nikah. Maksudnya ya udah itu mengatasnamakan nikah gitu loh. Serem ya. Benar, ya benar-benar objek bukan subjek gitu Iya, loh. iya. Terus dengan datangnya Islam, karena Islam tahu nih maksudnya para laki-laki itu apa, perempuan itu apa, fitrahnya masing-masing itu seperti apa. Jadi Islam itu mengekat batasan dengan 4, tapi tidak mengharuskan 4 kan. Iya, betul banget. Gitu. Itu pun dengan syarat ketentuan. Betul. Iya. Syarat ketentuannya banyak, bukan yang Banyak hanya sebatas ya. nafsu gitu kan. Gitu. Jadinya ya apa ya, kita harus tahu konteksnya sih kalau misalkan Betul. mau belajar tentang Islam kayak Iya, gitu. setuju banget sih. Kadang kita bahkan nggak cuman tentang Islam ya, kadang banyak sih hal-hal yang kita kadang cuma lihat dari sebuah teks terus kita langsung memahami seperti itu, padahal yang terjadi di sosial itu nggak kayak Oh gitu iya, gitu. benar. Bener banget. Harus tahu. Mungkin kalau dari Sabita kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih di era sekarang ya, kita bisa lebih banyak mengeksplor diri sendiri, Betul. ya kan? Karena Iya. sekarang kesetaraan gender tuh ya Digaungkan gitu iya, kan. betul. Tapi di balik itu karena kita perempuan ya, jadi kita tetap harus menghormati, ya kan? Tetap harus punya batasan-batasan. Betul, gitu. betul. Dan alhamdulillahnya kita tuh sekarang bisa loh jadi kayak pemimpin. Nah, Iya, betul itu banget. betul mengeksplor diri yang Kita mendapatkan privilege pendidikan itu udah ya Masya cukup Allah banget, banyak, iya. Betul. Kita dapat bisa di pekerjaan manapun gitu, itu udah Masya Allah. Menurutku udah nggak ada perbedaan yang signifikan sih Iya menurut aku sih. ya, karena perempuan dan laki-laki ini kita dalam pendidikan, dalam dunia kerja tuh ya setara. udah setara sih menurut Iya, aku. mungkin gitu. mungkin beberapa oknum saja yang mungkin kayak masih menyelempeng atau misal kayak apa ya, mungkin melakukan hal-hal yang melecehkan wanita gitu ya. Cuman dunia menanggapi wanita ini sebenarnya sudah sangat baik dibanding dahulu, maksudnya Iya, sudah sangat berkembang kayak gitu. Itu yang perlu perlu di highlight ya. Dan kedua, kalau dari aku juga ada tuh orang-orang yang dia menjunjung dengan mengatasnamakan menyetarakan gender gitu ya. Terus emansipasi harus Iya, betul. dijalankan. Masih ada sih gitu, betul. Terus ya perempuan tuh harus dijunjung haknya. Mereka tuh cuman hanya ingin yang enak-enaknya aja gitu. Kan mereka kan ingin menyetarakan dengan laki-laki. Iya. Kenapa kok harus laki-laki? Gitu loh. Coba misalkan laki-laki kan sekarang kerjanya ada ya kuli bangunan, mau dah jadi kuli bangunan. Iya benar. Konteks kalimatnya, maksudnya kalimatnya aja udah salah gitu. Betul. Iya sih, Ma- betul. mau menyetarakan dengan haknya Yang laki-laki sama. gitu lah. Maksudnya apa? Kenapa kok harus laki-laki gitu? Mau tadi apa tuh namanya kerja kuli bangunan mau Iya sih, kan betul, enggak betul. gitu. Jadi maunya enak-enaknya Bener. aja Iya, sebenarnya betul sih. gitu. Setara kan nggak harus Bukan sama. harus sama. Benar. Iya, Adil betul. kan nggak Adil harus. itu tidak selalu sama gitu. Setara juga tidak selalu sama. Oke, cukup mulai mendalam nih ya pembicaraan kita. Masya Allah. Oke, kita sebagai wanita ini kan apa ya, tonggak peradaban gitu. Tujuan Sekolah pertama bagi anak-anak kita nanti kayak gitu. Pasti peran kita apalagi di masa depan itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar gitu, amanah kita kayak gitu.
apa sih? Apa kalian udah menyiapkan gitu persiapan yang kita lakukan gitu dari sekarang? Ini Karena berat banget ya pertanyaannya. Iya ya, kalau misalkan udah menyangkut dengan masa depannya iya nih. nih, udah. karena kalau kita nggak belajar dari sekarang, kita nggak menyiapkan dari sekarang, betul. itu kapan lagi gitu Iya. kan? Iya, mungkin dari Nah, kalian ada nggak Mbak sih? Mia sih kayaknya udah siap ya. Kenapa sih orang-orang ngeliat aku tuh Tapi kamu kelihatan siap, Mbak? Ya. udah siap gitu loh. Siap-siap. Iya iya. Menangis saya dengarnya. Nah, berarti itu Enggak. dipercaya. Tapi yang perlu kita ketahui. Apa? Aduh. Di dunia ini untuk melangkah Oke, di dunia ini ya, untuk melangkah ke masa depan, apalagi Yes. tentang keluarga, benar. itu nggak ada yang siap 100%. Betul. Saya nggak. Tapi aku setuju sih ya, benar. Iya nggak? Percaya. Betul. Tapi yang ada mereka tuh mempersiapkan, Mempersiapkan, ya. itu tadi. Mau Persiapan, Untuk mempersiapkan gitu benar loh. ya. Karena nggak cukup waktu yang sebentar ya untuk Iya. mempersiapkan. Ya, ini kenapa kita Itu. lagi bahas nikah? Oke. Ini kan juga cuma nikah. Step Ini pertama. Kan, menuju masa depan. Betul. Peran kita sebagai perempuan saat ini kan cuma sebagai anak, pelajar. Iya. gitu. Oh, iya. Kalau Di masa depan kita sebagai seorang istri, iya sebagai seorang ibu, benar. Hmm. Iya sih, kayak sangat-sangat besar sih menurut Tanggung aku. jawabnya. Iya Tanggung sih. jawabnya. Karena gini ya, apa tuh seorang anak itu kan katanya apa madrasah pertamanya itu Iya. kan dari ibu, kan. betul. Madrasatul Ula. Betul Kita tuh banget. madrasatul Ula gitu. Jadi kalau misalkan tempat belajar pertamanya aja Nggak pinter ya sih. Maaf banget tapi emang bener ya ini. Iya, iya kan? realitanya. Iya, betul. Gak pintar, gak kompeten Iya, betul, gitu kan. betul. Gimana dia bisa menghadapi segala Betul. problematika di dunia Di ini? dunia ini, gitu. sedangkan kita sebagai lingkup pertamanya aja Iya. kalau nggak bisa ngatasin itu. Mungkin kalau dari aku ya gini, kalau yang tak persiapkan sekarang, kalau dari yang aku persiapin sekarang itu sama seperti pertanyaan pertama, harus mengenal diriku sendiri gitu. Karena banyak banget permasalahan yang terjadi tuh karena mereka nggak tahu, nggak kenal diri sendiri loh. Gimana cara ngontrol emosinya gitu kan. Iya kan? Setuju banget lagi. Gimana cara kontrol emosinya, terus dia tuh minat bakatnya kemana gitu, kesenangannya apa, mereka tuh nggak tahu. Jadi hanya sebatas yang terjadi di sekitar mereka, misalkan suka ngegame gitu, mereka Ya udah ikut aja kayak gitu. Betul banget. Terus mungkin kayak mengidolakan artis-artis aja di sekitar mereka, ya udah mereka ngikut FOMO, aja, istilahnya. FOMO lah istilahnya. Jadi nggak ada apa ya, peralihan kegiatan atau aktivitas ke yang lain yang lebih positif gitu. Iya betul sih. Terus kedua, belajar itu kan penting ya. Iya. Karena Betul. sebagai perempuan itu kita tuh harus belajar, berusaha dan jangan bergantung gitu kan. Ya itu yang bisa meningkatkan kualitas kita gitu, kompetensi kita gitu dengan belajar lama gitu. Terus ketiga, ya apa ya, ini sih ilmu agama. Iya, memperkuat ilmu agama Betul. itu. Karena kalau misalkan apapun nggak diimbangi dengan agama itu ya kacau, Iya betul banget. Iya. sih. ya kan? Setuju. Oke, Bita, Wow. langsung tertohok. Langsung kayak Ini kayaknya udah banyak nih ya persiapannya. enggak, Ya, masih sama masih skincare. berproses kok ya. Itu mah udah banyak aku ya. Sama skincare, make up. Ini suaminya Itu Bita, udah banyak. tolong ya. Oh, iya, calon suami saya, maaf. Duitnya terkuras enggak. Gak apa-apa, itu udah jadi ini loh. Tanggung Itu jawab namanya ya. tanggung jawab loh. Iya betul. Itu kebutuhan kita. Iya betul, kebutuhan Kebutuhan. kita. Bukan. Tapi kalau bisa kita nyari uang sendiri juga. Oh iya, dong. benar-benar. Kalau aku sih maunya gitu ya. Jadi enak belanjanya. Gimana nih? Kalau menurut aku pribadi ya, salah satu contohnya aku mempersiapkan pendidikan untuk diriku sendiri dulu. Karena balik lagi ke awal tadi, anak tuh ya Sekolah pertamanya itu kita, apa? ya ibu, kita ngajarin baca dan lain-lain. Ya ilmu agama juga penting, ngajarin ngaji, sholat, itu penting ya. Kalau penting. menurut aku, itu penting banget. Betul. Udah. Terus kayak skincare dan make up itu kan juga dipersiapin kan. Tapi kalau buat anak nanti dulu mbak. Enggak, ini buat kita. Oh buat Oh, kita. bukan. Itu kalau buat kita dari sekarang. Dari kayaknya. sekarang mbak. Dari sekarang ya. Iya sih. Soalnya gini, jangan
cuman apa ya, maksudnya kita fokus ke dalam aja Iya. gitu kan. Betul. Terus habis itu fokus ke luar aja, kayak fisik Iya, aja, dua-duanya. terus Harus otak aja balance harus ya. balance gitu. Self love kan dalam dan Wah, luar gitu. iya. Udah. Orang tertarik pertama itu kan ya dari penampilan Betul. gitu loh. Jadi nggak sebatas kayak tentang kecantikan apa. Walaupun Nggak penampilan, Iya. Itu aja penampilan sih. bukan segalanya Hmm. gitu ya. Cuma Betul. kita- First impression lah. Iya betul banget. Oke. Aku juga mau nambahin dikit ya. Aku tadi sangat setuju dengan pernyataannya Mbak Mia. Kalau misalnya kita harus mengenal diri kita banget gitu. Iya, iya. Terus juga kita harus mengenal peran kita di masa depan itu apa sih? Iya. Jadi ibu itu ngapain? Cuma Iya. melahirkan, besarin anak kayak gitu kah? Atau Iya. atau seperti apa? Jadi istri itu ngapain? Cuma masakin suaminya kah? Atau minta duit atau apa? Itu kita benar-benar harus belajar banyak sih. Banyak banget. Belajar kalau misalnya kita cuma bergantung pada halah nanti kan aku pas besar juga siap kayak gitu. Iya. Halah nanti udah aku belum waktunya sekarang Iya, gitu. betul. Nggak bakal ada, ya itu tadi nggak bakal ada siapnya gitu. Jadi kita harus mempersiapkan itu Betul dari banget. sekarang. Betul Walaupun banget. ya kita nggak tahu ya cepat atau lambat. Benar. Tuh. Dan ada satu prinsip yang jadi apa ya, jadi peganganku sekarang itu adalah kontribusi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau membahas tentang perempuan itu kita berkontribusi banyak lah, gitu kan, karena peradaban awalnya itu kan ada di kita ya, Kita, betul. ada di situ. Terus apa tuh namanya, apa yang bisa kita kasih ke sosial masyarakat gitu. Jadi Iya sih. sebenarnya nggak tentang dapur sumber kasur. Iya, betul. Enggak. Jadi kayak kurang Sama setuju sekali. ya kita sebagai Gen Z sebagai anak muda kayak Sama sekali nggak setuju sih. Nggak setuju Mas. banget. Sekali Nggak gitu. setuju banget. Dan beda antara kontribusi dengan money gitu. Karena kan orang-orang yang menjunjung emansipasi itu kan ya sebenarnya standarnya tak ada di uang. Iya, betul. Gitu loh, keuntungan uang. Tapi Ya, kalau balik misalkan lagi. kita bermindsetnya tentang Iya, kontribusi, betul banget. apa kontribusi yang Apa bisa sih kita yang kasih? bisa betul apa sih yang bisa kita kasih? Jangan Nah, dulu kita berpikir gitu. apa yang bisa kita dapat. Iya, Nah, betul. kayak Tapi gitu. masih banyak juga ya perempuan-perempuan yang mikirnya apa Aku dapat apa sih? Iya. Ikut ini tuh aku dapat Iya. apa? Kayak gitu. Padahal Itu kayak dia maksudku. aku bisa ngasih apa nih untuk negara kita, untuk Iya. minimal lingkup terkecil kita itu aku bisa ngasih apa ya? Dan harus punya hobi itu sih. Kalau misalkan kita nggak punya hobi, kita bakal disibukkan dengan kegiatan yang negatif. Tidak Tidak bermanfaat ya sih. bermanfaat, Iya, tidak betul. berfaedah. Iya, ya. betul banget. betul. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cukup banyak banget ya kita ngobrolnya hari ini, cukup deep lah istilahnya. Semoga lah ya. Iya. Pelajaran banget ya. Banget, terima kasih banyak buat Mbak Mia dan Mbak Bita. Semoga ilmunya bermanfaat. Aku terima kasih banyak udah menyempatkan waktu luangnya hari ini, memberikan ketulusan berbagi ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama aku sendiri. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Berapa menit, Pak? Tahu? Udah. Wah anjir, jawabanku yang tak siapin ngeblank semua dengan Mbak Mia.